Pengacara kondang Hotman Paris siap mendampingi keluarga almarhumah Vina, korban penganiayaan dan pembunuhan di Cirebon, Jawa Barat yang 3 pelakunya masih buron. Hotman menduga ada keterlibatan pihak kepolisian dalam menutupi identitas ketiga orang buronan tersebut. Tim kuasa hukum Hotman Paris atau Hotman 911 menyatakan siap mendampingi keluarga Vina, korban penganiayaan dan pembunuhan di Cirebon, Jawa Barat untuk mengusut tuntas kasus pembunuhan yang sudah bergulir selama 8 tahun ini. Hotman menemukan fakta janggal diubahnya berita acara perkara dari ke-8 terpidana. Sebelumnya dalam ke-8 BAP terpidana menyampaikan ada 3 nama orang lainnya. Namun dalam BAP baru ke-8 terpidana, 3 nama tersebut dihilangkan. Hal ini menimbulkan kecurigaan atas dugaan keterlibatan oknum polisi. Hotman pun berkomitmen untuk membantu keluarga Vina menguak kasus ini hingga tuntas. Dari segi logika manusia normal pun nggak mungkin 8 orang itu ngarang cerita bersamaan di awal-awal pada saat ditangkap. Ya kan? Berarti benar itu ada 3 orang. Ya, dari penafsiran kita sebagai ahli hukum. Karena pada saat di BAP kan terpisah. Hampir semuanya mengatakan ada 3 orang lagi. Tapi pada saat dilimpahkan ke kejaksaan, mereka merubah BAP sehingga diduga ada pengaruh di sini. Ada pengaruh di sini sehingga 3 orang ini bahkan sampai sekarang seolah-olah alamatnya tidak jelas. Padahal itu harusnya di BAP itu ada. Ya. Dan jadi himbauan kami kepada Bapak Kapolri adalah ini ada sesuatu yang tidak beres di penyidikan di awal. Kalau 8 orang pelaku sudah menyatakan ada 3 orang lagi sebagai pelaku yang lain dan itu bersamaan semua dalam BAP terpisah, ya nggak mungkin itu karangan, nggak mungkin itu koinsiden. Kasus Vina sendiri kembali mencuat usai film yang mengangkat kisahnya menjadi perbincangan di halayak ramai. Dari Jakarta, Sinka Neila, Ahmad Samsudin, TV One mengabarkan. Sementara itu pemirsa, kuasa hukum 5 terpidana dalam kasus pembunuhan Vina menduga ada kejanggalan dalam penetapan para terpidana sebagai pelaku eksekusi Vina. Mereka diduga mendapatkan tekanan oknum tertentu untuk mengakui perbuatan yang tidak pernah mereka lakukan. Berikut pernyataan kuasa hukum 5 terpidana, Jogi Nainggolan. Itu tidak diserahkan ke unit reskrim, tetapi dibawa ke kantornya dia, ke ruangannya dia di unit narkoba. Maka di sanalah mereka diperlakukan tidak manusiawi, dipukulin dengan berbagai cara, dengan tuduhan-tuduhan seolah-olah mereka melakukan pembunuhan. Dan secara gamblang bisa dilihat di berbagai media ada foto-foto mereka yang sudah baper karena mereka tidak tahan siksaan yang dilakukan oleh kepolisian Resort Cirebon Kota. Akhirnya mereka pasrah dengan kondisi apapun asalkan mereka tidak disiksa lagi. Itu kira-kira awal daripada sejarahnya. Lalu karena kasus itu menjadi perhatian publik dan media di Cirebon, pimpinan Kepolisian Daerah Jawa Barat menarik perkaranya ke Polda Jabar untuk ditangani lebih lanjut. Nah, kami di situ baru ditunjuk sebagai kuasa hukumnya. Oke. Jadi Anda ingin katakan bahwa kelima terpidana ini sebetulnya bukan pelaku utama atau bukan pelaku dari pemerkosaan dan pembunuhan terhadap almarhumah Vina ini? Itu jauh daripada panggang. Jadi kelima orang ini bersama 3 orang lainnya tidak ada kaitannya dengan kematian kedua orang tersebut. Tidak ada kaitannya. Mereka adalah hanya buruh kasar dan pegawai bangunan yang tidak tahu menahu terjadinya kecelakaan di flyover di Jalan Perjuangan. 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan pacarnya Eki di tahun 2016 lalu hingga kini masih menjalani hukuman di dalam lapas kelas 1 Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Para terpidana ini divonis oleh hakim dengan hukuman seumur hidup. Dan berikut laporan reporter TV One, Ervan Setiawan dari Cirebon, Jawa Barat. Baik pemirsa TV One, saat ini saya berada di sekitar lapas kelas 1 Cirebon, di mana di
dalam lapas ini ada 7 terdakwa kasus pembunuhan terhadap Vina dan pacarnya, yakni Rivaldi, Sudirman, Adi, Eko, Eka, Jaya, serta Supriyanto. Pada tahun 2016 yang lalu, hakim memutuskan ketujuh para pelaku ini dihukum seumur hidup di lapas kelas 1 Cirebon. Selain ketujuh nama tersebut, ada satu pelaku yang masih di bawah umur, yakni berinisial ST. Saat ini menekam di dalam rutan Cirebon. Namun menurut kabar yang beredar, pelaku berinisial ST saat ini sudah bebas dari hukuman yang divonis 8 tahun oleh hakim. Namun hal tersebut kami belum mendapatkan pasti terhadap pelaku ST yang saat ini sudah bebas menghirup udara setelah menjalankan hukuman 8 tahun atas terduga penganiayaan dan pembunuhan terhadap korban bernama Vina serta Eki. Dari Cirebon, Jawa Barat, Ervan Septiawan, TV One mengabarkan. Nama ketiga tersangka pelaku pembunuhan Vina sudah tercantum di daftar pencarian orang. Awalnya ketiganya diketahui tinggal di Banjarwangunan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Namun setelah ditelusuri oleh petugas kepolisian dan pihak desa, ketiganya tidak tinggal di desa tersebut. Tiga tersangka kasus pembunuhan Vina yang masuk dalam daftar pencarian orang hingga kini belum tertangkap. Ketiganya atas nama Peggy alias Perong, Andi, dan Dani. Sebelumnya dikabarkan ketiga pelaku yang buron ini merupakan warga Banjarwangunan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Namun saat dicek oleh pihak kepolisian dan dibantu pihak desa, ternyata nama ketiga pelaku itu tidak terdata di desa Banjarwangunan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Hingga kini, alamat ketiga DPO tersebut masih menjadi misteri. Untuk memastikan kediaman ketiganya, pihak desa melakukan pencarian di data. Nama-nama yang mirip dengan ketiga pelaku yang buron itu tidak sedikit sehingga pihak desa mendatangi satu persatu rumah yang namanya seperti ketiganya. Namun dari sekian banyak nama yang tercatat di desa, tidak ada satupun yang mengarah ketiga pelaku. Alhamdulillah kemarin langsung dari kepolisian bergerak dan mengecek langsung atas nama yang sesuai dengan DPO itu. Salah satu yang pertama itu Peggy itu nggak ada cross check dari sini, dan Andi, ada nama Andi itu hampir 15 orang dan sudah di cross check tidak ada terbukti bahwa yang sesuai dari DPO itu, tidak ada terbukti. Dan yang terakhir Dani di kami ada data 9 orang, di data hasil cross check langsung lapangan dan hasilnya 0 juga, nggak ada. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam menyebutkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah Jawa Barat terkait kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina. Ade Ari menuturkan pihaknya siap membantu mencari para pelaku pembunuhan Vina dan kekasihnya. Meski demikian, Ade menyebut Polda Metro Jaya masih belum menerima laporan daftar pencarian orang atau DPO tersebut dari Polda Jawa Barat. Kami sudah baru saja tadi komunikasi dengan Kabid Humas Polda Jawa Barat tentang informasi dari teman-teman media ini. Jadi pada prinsipnya Polda Metro Jaya siap membantu mencari apabila mencari tersangka berdasarkan DPO yang diterima oleh Polda Metro Jaya. Ya, jadi ketika Polda Metro Jaya, Polres Jajaran menerima
surat permohonan bantuan pencarian tersangka dengan dasar DPO dari Polda lain, dari Polres lain di luar wilayah hukum Polres, di wilayah luar wilayah hukum Polda Metro Jaya siap membantu. Sebelumnya, Vina dan kekasihnya Eki dibunuh oleh 11 orang anggota geng motor di Jalan Raya Talun, Kabupaten Cirebon tahun 2016 silam. Vina dan kekasihnya ditemukan tewas di trotoar jalanan. Hingga saat ini 3 pelaku pembunuhan belum ditemukan dan masuk dalam daftar pencarian orang. Dari Cirebon, Jawa Barat dan Jakarta, Ervan Septiawan, Robin Freddy, TV One mengabarkan.